warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Dianita, mahasiswi dari Ars University, jurusan Manajemen kelas 664A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga. Saya mengambil studi kasus pada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, lalu ada visi dan misi perusahaan, lalu ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada strategi perusahaan. Profil PT Hanjaya Mandala Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Pada tahun 1913, Lim Xiongte dan istrinya Shim Jiangnyo, imigran Tionghoa dari Fujian, Tiongkok, memulai kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga. PT Hanjaya Mandala Sampurna resmi didirikan pada tahun 1963. Kantor pusat perusahaan ini berada di Jalan Rungkut Industri Raya, nomor 18, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Sampurna. Namun sejak Mei 2005, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Sampurna, kepemilikannya mayoritas berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat, yang sekaligus mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun. PT Hanjaya Mandala Sampurna memiliki sekitar lebih dari 78.100 karyawan Sampurna dan juga anak-anak perusahaannya. Saham Sampurna tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan sahamnya yaitu HMSP. Visi dan misi PT Hanjaya Mandala Sampurna. Misi PT Hanjaya Mandala Sampurna terkandung dalam falsafah 3 tangan. Falsafah tersebut mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha dan peranan Sampurna di dalamnya. Masing-masing dari ketiga tangan tersebut yang mewakili perokok dewasa, karyawan, dan mitra bisnis serta masyarakat luas merupakan pihak yang harus dirangkul oleh Sampurna untuk meraih visi menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia. Analisis SWOT PT Sampurna. Yang pertama ada strength. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Sampurna yang pertama yaitu kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku rokok Sampurna sudah terpercaya. Kualitas bahan baku menjadi andalan Sampurna untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok besar Indonesia lainnya, seperti Gudang Garam, Jarum, Betel Prima, dan Wisma. Yang kedua yaitu menguasai pangsa pasar. Produk-produk rokok Sampurna secara keseluruhan menguasai pangsa pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar 24,2%. Yang ketiga, ada kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang telah berdiri hampir mencapai 100 tahun pastinya memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Kredibilitas Sampurna tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui jalan yang panjang dan berbagai prestasi yang telah ditorehkan. Kredibilitas perusahaan inilah yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dari para stakeholder yang terbukti menjadi poin krusial dalam pembangunan suatu bisnis. Yang keempat ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan dalam tubuh Sampurna sudah menjadi spirit di Korp Sampurna. Dalam kegiatan sehari-hari, budaya perusahaan tersebut menjiwai seluruh aktivitas karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Yang terakhir ada nilai kapital yang besar. Setelah Philip Morris menjadi pemilik dominan saham perusahaan, Sampurna memiliki kapital yang cukup besar dan jaminan tersedianya modal di bawah naungan perusahaan rokok raksasa dunia. Dengan tersedianya dana yang besar, memudahkan perusahaan untuk menjalankan strategi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan. Analisis yang selanjutnya ada weakness. Kelemahan yang dimiliki oleh PT Sampurna yang pertama yaitu harga yang cukup mahal. Harga yang cukup mahal menjadi kelemahan Sampurna yang sangat terlihat di mata kompetitor. Harga cukup mahal ini muncul dari biaya promosi yang besar dan bahan baku yang mahal. Yang kedua, kurang diminatinya produk rokok sigaret kretek mild di internasional. Para perokok luar negeri sudah terbiasa dengan rokok putih dan sudah candu dengan rasa yang diberikan oleh rokok putih.
kehadiran rokok kretek mild tidak bisa menggeser kedudukan rokok putih sebagai rokok nomor 1 di luar negeri untuk saat ini. Yang ketiga, kalahnya pangsa pasar SKM filtered dari para pesaing. Walaupun Jisamsu Filtered memiliki kualitas tembakau dan cengkeh yang tidak kalah dari para pesaing, tetapi perbedaan harga membuat Jisamsu Filtered tidak bisa menggeser kedudukan gudang garam internasional dari peringkat pertama, dan minimnya distribusi dan promosi membuat sangat memperkokoh posisi gudang garam internasional sebagai pemenang. Yang keempat, ada modal yang cukup besar untuk mengadakan event berkala. Pengalokasian yang dipakai Sampurna banyak dipakai untuk membuat suatu event. Terlebih lagi, event yang dibuat adalah event berskala dengan jangka waktu setahun sekali event tersebut dilaksanakan. Dengan adanya event berkala tersebut, Sampurna harus menyediakan dana yang cukup besar. Dan yang terakhir, lambatnya pertumbuhan rokok Evolution. Rokok Evolution yang seharusnya menjadi harapan agar dapat bersaing dengan rokok putih, tetapi yang terjadi pertumbuhan rokok tersebut sangat lambat, permintaan turun dan profit menurun, akhirnya malah memberikan kerugian dan memberikan dampak yang negatif. Analisis yang selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang yang dimiliki oleh PT Sampurna yang pertama, yaitu masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis. Masuknya Philip Morris yang notabene-nya termasuk perusahaan rokok besar dunia memudahkan Sampurna untuk mengekspansi bisnisnya ke internasional melalui bantuan perusahaan Philip Morris. Yang kedua, tren pasar positif untuk rokok low nikotin di Indonesia. Meningkatnya jumlah anak muda yang merokok dan banyak strategi yang diluncurkan produsen LTLN untuk menarik para anak muda dengan berbagai event menyebabkan banyaknya anak muda yang menggemari rokok LTLN memberikan angin perubahan untuk industri rokok di masa mendatang. Yang ketiga, banyaknya spot yang terdapat pada event untuk mempromosikan produk baru. Banyaknya event yang diadakan Sampurna menjadikan kesempatan bagi Sampurna untuk mempromosikan produk baru tanpa dipungut biaya advertising. Yang keempat, kemungkinan produk baru. Besarnya modal yang dimiliki Sampurna dan kerjasamanya dengan Philip Morris memungkinkan Sampurna untuk mengembangkan produk baru apabila ada pasar yang cocok. Yang terakhir, beralihnya customer rokok kompetitor ke rokok LTLN Sampurna. Tingginya kesadaran akan kesehatan masyarakat memungkinkan pindahnya customer rokok gudang garam dan jarum ke rokok LTLN Sampurna atau M. Analisis SWOT yang terakhir ada threats. Ancaman yang pertama yaitu regulasi dan perda mengenai anti rokok. Perda ini memungkinkan penurunan jumlah perokok dan permintaan atas rokok yang terjadi di suatu daerah yang memiliki perda anti rokok. Yang kedua, kompetitor dari rokok jenis mild. Dilihat dari tren positif rokok mild, banyak dari produsen rokok mulai merambah pangsa pasar rokok mild. Bertambahnya kompetitor menambah ketatnya persaingan rokok di Indonesia. Akhirnya ada yang tersingkir dari persaingan tersebut. Yang ketiga, bertambahnya kompetitor rokok jenis mild. Pangsa pasar rokok mild yang menjanjikan di masa depan memungkinkan munculnya pendatang baru dalam persaingan industri rokok mild. Yang keempat, tingginya pajak rokok. Tingginya pajak rokok membuat rendahnya daya beli masyarakat terhadap rokok sehingga terjadi penurunan permintaan rokok. Yang kelima, berkurangnya event yang disponsori perusahaan rokok. Dengan berkurangnya event yang disponsori perusahaan rokok membuat perusahaan rokok sulit untuk mempromosikan produknya dan seiring berjalannya waktu tingkat kesadaran akan berkurang. Strategi PT Sampurna. Strategi yang digunakan oleh PT Sampurna yang pertama ada market driven strategy. PT Sampurna sudah berorientasikan market driven strategy sejak kemunculan produknya yaitu E-Mild. Produk E-Mild merupakan salah satu implementasi dari market driven strategy dikarenakan produk E-Mild memiliki keunikan tersendiri yaitu kandungan nikotin dan tar yang rendah. Yang kedua ada Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy yang digunakan oleh PT Sampurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkannya produk E-Mild. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat itu. Hal ini disebabkan karena produk E-Mild merupakan rokok yang unik yang tidak tergolong dalam kategori manapun, dan 3 kategori besar rokok yang ada pada saat itu. Yang ketiga, memberi customer value pada produknya.
Pada perusahaan Sampurna, customer value diimplementasikan dengan cara limited edition pada beberapa produk Sampurna, misalnya seperti email. Sampurna memproduksi limited edition pada produk email kemasan 12 batang. Dengan adanya email limited edition, Sampurna memberikan nilai tambah kepada para customer muda. Yang keempat, diversifikasi produk. Diversifikasi adalah strategi penempatan dana investasi kita ke instrumen yang berbeda-beda. Alasan mengapa PT Sampurna melakukan diversifikasi, karena diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaparkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Perusahaan melakukan diversifikasi produk ditunjukkan untuk membuat produk tahan lebih lama, mengarah kepada produk siap konsumsi atau digunakan, memenuhi selera, kebutuhan dan harapan konsumen, memperluas pasar, mempermudah transportasi, menyerap tenaga kerja, memberi nilai tambah, dan pendapatan dan lain sebagainya. Demikian analisis dari saya tentang PT Hanjaya Mandala Sampurna yang notabene-nya merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.